Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel. Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. ساعتی قبل موج 34 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولا الموحدین با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌های نقطه‌زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan juga rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari yang lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut, termasuk rudal Tomahawk jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat sekolah dasar putri Sajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Memasuki hari ke-12, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Bahkan Iran terus meluncurkan rudalnya ke Israel, menyebabkan sirine serangan udara meraung di seluruh penjuru Tel Aviv. Sirine serangan udara berbunyi di seluruh penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-12. Rekaman video pada Rabu pagi menunjukkan sistem pertahanan udara Israel mencegat rudal, sementara warga bergegas mencari tempat berlindung. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat merilis sebuah video penargetan aset Angkatan Laut Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury, termasuk 16 kapal penyebar ranjau.
Serangan terhadap kapal Iran diduga di perairan yang penting bagi keamanan Amerika Serikat. Rekaman video ini menunjukkan serangan yang diduga menargetkan Angkatan Laut Iran. Sementara itu Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan terhadap kapal-kapal Angkatan Laut Iran termasuk 16 kapal penyebar ranjau di dekat Selat Hormuz. Sebagai bagian dari operasi Epic Fury, Amerika Serikat menghantam puluhan kapal termasuk 16 kapal penyebar ranjau. Sebuah rudal yang diduga milik Iran dicegat di wilayah Israel Tengah dan momen kehancurannya terekam oleh kamera pengawas CCTV setempat. Rekaman menunjukkan kilatan cahaya pada saat sistem pertahanan udara Israel menetralisir ancaman yang datang, mengirimkan puing-puing bercahaya dari kejauhan. Bahkan Israel mengklaim keberhasilan mencegah serangan tersebut bergantung pada perisai langit berlapis-lapis dan juga canggih yang dirancang untuk mengatasi berbagai ancaman. Ini pun terjadi sebagai dampak peristiwa 28 Februari yang lalu ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Bahkan Teheran merespons dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan Israel dan pangkalan militer Amerika di seluruh wilayah tersebut dengan laporan ledakan di beberapa negara Teluk. Penutupan Selat Hormuz membuat pasokan minyak terhambat. Amerika Serikat janjikan akan mengawal kapal yang melintas dari serangan Iran, sementara Rusia bersiap menyuplai minyak mentah kepada negara-negara sahabat. بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بی‌شرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas, pasokan minyak pun terhambat. Amerika Serikat janjikan akan mengawal kapal yang melintas selat ini dari serangan Iran. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. And we have the greatest mine-sweeping ability. We have the greatest ships, and all of the, we know exactly where they're placed. We'll get them out of there very fast. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut bersuara. Putin menyebut perang di Timur Tengah bisa menyebabkan pasokan minyak akan terhenti dalam 30 hari ke depan. Увеличение по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок. Pemirsa, 4 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah serangan udara menghantam jalan raya Martyr Bagheri di Teheran, Iran. Bahkan rudal juga membuat sejumlah mobil dan fasilitas rusak parah. Rekaman video menunjukkan dampak dari tabrakan akibat hantaman rudal di jalan raya Martyr Bagheri, Iran. Sejumlah kendaraan rusak dan 4 orang tewas serta beberapa lainnya terluka ketika rudal tersebut menghantam jalan. Korban yang terluka segera dievakuasi oleh petugas untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya di kota Karaj, massa berkumpul sambil mengibarkan bendera nasional Iran. Mereka meneriakkan slogan mengecam Amerika Serikat dan Israel. Masyarakat Iran menyatakan kesetiaan kepada pemimpin baru Mojtaba Khamenei serta dukungan terhadap arah politik negara. Meskipun di tengah pertahanan udara Iran yang terus melepaskan tembakan, seorang reporter tetap menjalankan tugasnya. Seorang reporter Iran tetap melakukan tugasnya menyampaikan laporan saat pertahanan udara Iran terdengar melepaskan tembakan. Reporter bernama Yosef Salami ini tetap berdiri di tengah lautan